Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, kali ini kita pada video yang ke-37 membahas pasal 76. Pasal 76 KUHP baru berbunyi demikian. Ayat 1, pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 tahun. Jadi pidana pengawasan itu tidak boleh lebih dari 3 tahun dan sama dengan yang diancamkan. Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara ini sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan pidana yang ada. Bahwa jenis pidana ini dijatuhkan untuk orang yang pertama kali melakukan tindak pidana. Ayat 2. Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum berupa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Jadi kan ada persyaratan administrasinya kan, maka dituangkan di situ sebagai syarat umum, yaitu tidak boleh melakukan tindak pidana lagi. Tindak pidana lagi di sini, jadi tidak terbatas dengan yang sama dengan yang sedang dijalani. Namun seluruh tindak pidana tidak boleh dilakukan. Selain syarat umum, ayat 3, selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khususnya berupa A. Terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan. Sebagai contoh, misalnya penganiayaan, maka ada yang ke rumah sakit, ada dijahit atau mungkin dirongsen, itu kan. Nah, itu harus diganti oleh yang pelaku. Kemudian misalnya ada pengerusakan barang, maka barangnya itu juga kerugiannya diganti. B. Terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan atau kemerdekaan politik. Saya pikir jelas ini. Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terpidana wajib menjalani penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi tindak pidana itu. Jadi kalau dalam proses pengawasan kok melakukan tindak pidana lagi, maka diancam lagi. Bahwa tindak pidana ini, terpidana ini adalah klaim dari pemasyarakatan. Dan dalam hal menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi tindak pidana itu adalah menjalani pidana yang pelaksanaannya dijalankan setelah selesai menjalani pidana penjara tindak pidana baru. Jadi kan tadi kan ada 2 tindak pidana karena posisinya dia itu pengawasan, kan tidak masuk dalam penjara. Kemudian melakukan tindak pidana, dia diputus penjara. Nah, maka yang kedua ini kan menjalankan lebih dulu penjaranya. Baru yang karena pengawasan tadi melakukan tindak pidana, maka dia dilanjutkan lagi untuk melaksanakan pidana yang pertama. Ayat 5, dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan. Ini apabila melanggar
ketentuan umum. Saya pikir mudah dipahami ini. 6. Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik berdasarkan pertimbangan pembimbing. Ayat 7. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan diatur dengan peraturan pemerintah. Saya pikir ini harus, dan peraturan pemerintahnya kalau saya berharap ini juga harus yang seketat-ketatnya. SOP-nya harus ketat, karena ini ada penilaian-penilaian dari aparat penegak hukum maupun pembimbing, sehingga muncul unsur subjektivitas ini. Dalam hal baik dan buruk, taat atau tidak taat, melanggar aturan atau tidak melanggar aturan dalam pelaksanaan pengawasan, ini adalah perlu pengawasan yang ketat. Karena mohon maaf ini, kalau ini tidak dilakukan pengawasan dengan SOP yang ketat, saya pikir rawan untuk terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan bersama, yaitu misalnya terjadi suap lah, ada kong kali kong lah, supaya mendapat hal yang baik lah. Nah ini, maka dari itu saya berharap untuk peraturan pemerintahnya itu harus betul-betul seketat-ketatnya. Kemudian juga harus ada pelibatan dari pihak korban. Kan ini sudah narapidana diputuskan, walaupun tadi sudah harus ada ditanyakan, Pak korban, ini narapidana yang berselisih dengan jenengan, yang menganiaya kamu, sekarang sudah ditahan dengan seperti ini dan ini berkelakuan baik. Bisa kan dilakukan seperti ini? Nah, sehingga tidak terjadi konflik lagi kalau pihak korban diajak. Namun kalau pihak korban tidak diajak, walaupun itu sebetulnya benar baik, akan muncul, wah saya kok tidak tahu lah, saya korbannya ada begini kok masih posisinya dia malah enak-enakan di luar penjara. Kalau pengawasan kan di luar penjara. Nah ini nanti akan memunculkan kecurigaan, dan itu menurut saya tidak bagus untuk pemahaman hukum yang kita lakukan secara dewasa. Saya pikir ini konteksnya, dan mudah-mudahan kita ke depan seluruhnya bisa menjadi orang yang taat hukum. Pasal 77, ayat 1, jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan. Saya pikir mudah ini. Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara. Pasal 78, pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Uang dalam ketentuan ini adalah uang yang dikeluarkan oleh negara kita, yaitu uang rupiah. Tidak bisa nanti putusannya pakai dolar Amerika, dolar Hong Kong, dolar Singapura, tidak boleh, harus rupiah. Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000. Bahwa pidana denda itu kan mengikuti mengikuti upah minimum di suatu daerah. Namun kalau itu tidak ditentukan atau belum ditentukan, maka diputuskan oleh KUHP adalah dinilai oleh KUHP ini adalah dinilai Rp50.000. Penjelasan dalam hal menentukan satuan terkecil, pidana denda sebagaimana ditentukan pada ayat ini dipergunakan jumlah besarnya upah minimum harian. Itu yang bisa saya sampaikan, rekan-rekan SKMH. Mohon ikuti terus, dan bagi yang belum, buka lagi video pertama sampai video yang saat ini, sehingga bisa menyambung berkesinambungan pemahaman KUHP baru kita. Dan untuk yang belum subscribe, untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan subscribe dan nyalakan tanda notifikasi. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sinau hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.